Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Utang pinjol bisa lunas dengan sendirinya. Asalkan Anda bisa memahami satu hal ini. Apa itu, Bang? Silahkan kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang saya utarakan ini bisa menjadi booster mental dan menjadi kekuatan buat kalian untuk tidak terus-terusan menjadi budak pinjaman online. Oke, seperti kita tahu di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, dunia berada di dalam genggaman. Segala sesuatu, segala hal bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Bisa diakses dari mulai komunikasi, transaksi keuangan, dan salah satunya adalah pinjaman online. Banyak orang yang males untuk meminjam uang ke bank konvensional atau ke leasing, mengingat persyaratan yang ditawarkan itu sedikit ribet, terus prosesnya juga tidak bisa selesai satu hari, ada yang selesainya 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Nah, dari situ masyarakat merasa males untuk mengajukan pinjaman uang di bank konvensional ataupun di leasing. Dan di era digitalisasi saat ini banyak sekali orang yang sampai akhirnya terjebak pinjaman online. Karena apa? Banyak sekali tawaran iklan yang ditawarkan oleh pinjol di seluruh media sosial. Bertebaran di mana-mana iklan pinjol yang menawarkan kemudahan dari mulai pencairan yang cepat, akses yang mudah. Hal itu bisa membuat orang akhirnya tertarik untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan akibat yang akan terjadi di kemudian hari ketika terus menggunakan pinjaman online. Salah satunya yaitu sebagai contoh, misalkan kalian mencoba untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online dengan nilai nominal 1 juta rupiah, lalu cairnya ke rekening Anda itu 700.000 rupiah, dan 14 hari sejak pencairan dana tersebut Anda diminta untuk mengembalikan 1.200.000 rupiah. Dengan seperti itu, dari satu transaksi saja si pinjol sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 500.000 rupiah, entah itu biaya layanan, biaya administrasi, ataupun asuransi dan sebagainya. Itu terserahlah, yang penting ketika Anda melakukan satu transaksi di pinjol dengan nilai nominal pinjaman 1 juta rupiah, itu si pinjol sudah mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Lalu selanjutnya, karena Anda merasa mampu untuk membayar utang tersebut dan akhirnya Anda mendapatkan limit pinjaman lagi setelah melunasi utang 1.200.000 tersebut. Dan hal ini kalau Anda terus-terusan merasa bahwa karena Anda mampu bayar lalu Anda berusaha untuk membayar utang tersebut, maka Anda terus-terusan akan dikasih limit oleh pinjaman online yang lebih besar. Sampai maksimalnya limit ada yang sampai 20 juta rupiah, ada 40 juta rupiah, bahkan sampai 50 juta rupiah. Seperti yang ada di iklan-iklan media sosial, itu banyak sekali pinjol yang menawarkan limit sampai 80 juta rupiah, bahkan 1 miliar. Luar biasa, itu penawaran yang menggiurkan dengan proses yang sangat cepat, tidak memakan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu pencairan pinjam uang di pinjol itu rata-rata bisa cair dalam waktu 15 menit sampai 30 menit. Dan itu sangat membuat orang untuk tergiur meminjam uang di aplikasi pinjaman online tanpa memikirkan segala akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kalau logikanya Anda dari satu transaksi meminjam uang di pinjol dan si pinjol mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Kalau Anda terus-terusan melakukan transaksi peminjaman, membayar lagi, diambil lagi limit yang lebih besar, bayangkan saat limit Anda mencapai 50 juta rupiah, maka itu bukan uang dari pinjol, tapi uang Anda sendiri yang sudah disetorkan ke pinjol dan diputar kembali oleh pinjol untuk dipinjam lagi sama Anda. Jika terus-terusan tersebut tanpa Anda menyadarinya, maka lambat laun semua yang Anda miliki akan habis. Semua harta benda yang Anda miliki akan habis, akan tergerus, dan di saat Anda tidak memiliki apa-apa lagi, di saat harta benda Anda sudah habis tergerus oleh pinjol, Anda akan sadar bahwa Anda itu sedang dimiskinkan oleh pinjaman online tanpa Anda menyadarinya. Logikanya seperti itu. Makanya hati-hati ketika kalian menggunakan pinjaman online, mau legal atau ilegal sama saja. Yang harus Anda pikirkan adalah ketika meminjam uang di pinjol, Anda harus berpikir secara logika. Pinjam 1 juta, cair 700.000, dalam waktu 14 hari harus mengembalikan 1.200.000 rupiah. Otomatis si pinjol kan 500.000 rupiah udah mendapatkan keuntungan dari satu transaksi. Kalau 10 transaksi karena Anda ingin mendapatkan limit yang besar,
10 kali transaksi, merawat pinjol sampai 1 tahun, 2 tahun, keuntungan pinjol itu udah lebih besar dari uang pertama yang dipinjamkan pada Anda. Jadi uang Anda yang diputar di situ. Bukan uang pinjol yang dipinjamkan ke Anda, tapi uang Anda dari bunga dan denda dan biaya administrasi itu akhirnya dipinjamkan lagi ke Anda. Terus sampai limit Anda sampai 80 juta. Sementara saat Anda mendapatkan limit pinjaman 80 juta tersebut, uang Anda yang sudah disetor ke pinjol itu udah lebih dari 80 juta. Anda harus sadar hal ini. Anda itu dibodoh-bodohi, Anda itu dibohong-bohongi oleh pinjaman online. Hati-hati ketika Anda menggunakan pinjaman online manapun. Tidak ada tawar-menawar. Kalau Anda tidak hati-hati, suatu saat nanti Anda akan menyesal ketika utang Anda sudah membesar, ketika utang Anda sudah numpuk dan tidak mungkin dilunasi lagi. Kalaupun Anda melunasinya, Anda mungkin harus menghabiskan semua aset Anda, menghabiskan semua harta benda Anda. Itu juga tidak akan pernah selesai, sampai kapanpun akan terus berputar seperti itu. Makanya buat teman-teman, jika saat ini Anda baru pertama kali menggunakan pinjol, berhati-hatilah. Anda harus pahami satu hal ini. Kalau Anda ingin melunasi hutang pinjol dan hutang pinjol akan lunas dengan sendirinya, jangan pernah Anda berusaha untuk meminjam uang lagi di pinjol karena ingin mendapatkan limit yang lebih besar. Untuk mencapai limit yang besar tersebut, Anda akan dimiskinkan dulu oleh pinjaman online tanpa Anda menyadarinya. Oke ya, mudah-mudahan sampai saat ini mengerti. Dan kenapa Bang kok utang di pinjol bisa lunas dengan sendirinya? Mengingat kita berbicara masalah biaya yang administrasi atau biaya layanan dan biaya asuransi yang dibebankan pada nasabah, itu bisa saja suatu saat nanti ketika Anda mengalami kesulitan membayar dan hutang Anda akan diauto-lunaskan oleh pinjol tersebut, itu bisa saja terjadi, tapi semuanya perlu proses dan tergantung dari perusahaan pinjolnya. Yang jelas, yang harus Anda lakukan, jangan coba-coba Anda meminjam uang di pinjol itu dengan terus-terusan gali lubang tutup lubang. Jika Anda tidak mampu bayar di satu lubang hutang, stop pembayaran. Gagal bayarkan, dengan seperti itu Anda berpotensi tidak akan mempunyai utang yang lebih besar lagi. Jangan berpikir bahwa Anda itu mampu untuk membayar, padahal Anda mampu untuk membayar itu bela-belain berutang, bela-belain menjual aset, bela-belain menggadaikan harta benda Anda. Lebih baik dari sekarang, stop berpikir Anda mampu bayar utang. Gak usah, kalau misalkan berurusan dengan utang pinjol, tidak mampu bayar, gagal bayarkan solusinya. Stop di satu lubang hutang, dan hutang Anda tidak akan melebar kemana-mana. Jangan berpikir Anda ingin dikasih limit yang besar. Sebelum mendapatkan limit yang besar tersebut, Anda sudah dimiskinkan perlahan-lahan oleh pinjol. Oke ya, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti buat teman-teman semuanya yang belum pernah menggunakan uang pinjol dan baru pertama kali menggunakan pinjaman. Hati-hati, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan berpikir Anda ingin mendapatkan limit yang besar, karena untuk mendapatkan limit yang besar tersebut butuh waktu yang cukup lama, bisa 1 tahun atau 2 tahun. Dan selama Anda menjadi nasabah pinjol selama 2 tahun tersebut, Anda sudah dimiskinkan oleh pinjol tanpa Anda sadari. Uang yang Anda pinjam itu bukan uang dari pinjol, tapi uang Anda yang berputar tadi. Ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin utang Anda lunas dengan sendirinya, insya Allah kalian memohon ampun sama Allah, bertobat sama Allah, dan meminta pada Allah agar diberikan kelimpahan rezeki, agar kalian dilunaskan hutang-hutang kalian dengan jalan Allah, dan stop di satu lubang hutang. Insya Allah, jika kalian rezekinya lancar, jika Allah menghendaki, semuanya bisa terjadi, dan hutang kalian bisa auto lunas oleh pinjaman online-nya, atau oleh asuransi, oleh apapun itu. Yang penting, insya Allah, jika kalian meniatkan diri untuk meminta pertolongan sama Allah dengan sungguh-sungguh untuk melunaskan hutang kalian, maka akan ada jalan keluar yang terbaik untuk kalian. Yang pasti, jangan lagi kalian gali lubang tutup lubang. Jangan lagi kalian berpikir bahwa kalian itu mampu bayar pinjol, karena itu hanya akan menyengsarakan kalian di kemudian hari tanpa kalian menyadarinya. Kebanyakan orang yang menggunakan pinjol itu akan sadar ketika utangnya sudah melebar kemana-mana, utangnya sudah banyak dan tidak mungkin terlunasi lagi, dan disitulah timbul kesetresan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, apalagi sampai ditagih dengan cara-cara yang tidak pantas oleh DC pinjaman online. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk menjauhi pinjaman online,
untuk tidak lagi meminjam uang riba di pinjaman online, karena banyak sekali jebakan yang akan kalian hadapi dan akan kalian rasakan ketika udah menjadi nasabah pinjaman online. Tetap semangat dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian untuk selalu perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.